Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti Indasari dengan NPM 1020432E dari kelas E5. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman komunikasi bisnis. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat videonya. Pengertian surat dan surat bisnis. Korespondensi berasal dari kata correspondence dalam bahasa Inggris atau correspondenties dalam bahasa Belanda yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Kegiatan surat menyurat disebut korespondensi. Orang yang mengerjakan kegiatan surat menyurat disebut koresponden. Fungsi surat bisnis yaitu yang pertama yaitu surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan kepada pihak yang lain. Yang kedua yaitu alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga yaitu alat bukti tertulis, dokumen tertulis, misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima, dan faktur. Yang keempat yaitu alat untuk mengingat, misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan. Pada saat dibutuhkan, surat-surat tersebut dapat dilihat atau dicek kembali untuk mengingatkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Yang kelima yaitu buku sejarah atau historis. Misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat panitia usaha, surat penggabungan usaha atau merger. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Yang keenam yaitu pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah instruksi. Surat-surat bisnis berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis dan media promosi bagi pengirim surat. Lalu selanjutnya yaitu ada pengelompokan surat. Secara umum surat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu surat menurut wujudnya, pemakaiannya, banyaknya sasaran yang dituju, isi dan maksud, sifat, dan menurut urgensi penyelesaiannya. Pengelompokan lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama yaitu ada surat bersampul, yang kedua yaitu ada kartu pos, yang ketiga ada warkat pos, yang keempat ada telegram atau telex, yang kelima memorandum atau memo, yang keenam ada surat tanda bukti. Lalu yang akan dibahas lagi yaitu tentang laporan dan proposal bisnis. Menurut Hemstreet et al. Pada tahun 1983, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Nah, sekarang kita bahas yaitu tentang format laporan. Apa yang ingin dilaporkan? Urutan laporan bersifat langsung atau tidak langsung, mengikuti urutan logis atau topik. Ketika kita hendak mengambil salah satu pertimbangan dari 3 butir yang tadi kita bahas, menghadapi 3 masalah yakni sebagai berikut. Informasi apa yang harus dituliskan dan tidak dituliskan? Haruskah semua materi diperoleh dimasukkan ke dalam laporan atau mengombinasi beberapa data? Pendekatan psikologis, apakah yang terbaik untuk membaca tentu dari laporan kita? Harusnya kita menggunakan urutan laporan langsung yang mengarah pada gagasan utama atau rangkuman temuan-temuan penting, kesimpulan, dan rekomendasi. Ataukah menggunakan urutan tidak langsung yang berurut dari fakta yang secara bertahap masuk ke dalam gagasan utama. Lalu kita bahas tujuan presentasi bisnis. Secara umum presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, dan memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Lalu pengertian rapat bisnis. Apa itu rapat bisnis? Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya, sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Pada dasarnya istilah ini
tentu bukanlah hal yang asing dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, baik secara berkala, menengah, maupun besar. Rapat yang mereka selenggarakan pada umumnya melibatkan 2 orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Oleh karena itu, rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Menurut Purwanto pada tahun 2011, nomor halaman 320. Apa perbedaan rapat bisnis dan rapat non-bisnis? Faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggara sebuah pertemuan. Tentu saja rapat bisnis bertujuan dalam berkoordinasi pada bisnis, sedangkan rapat non-bisnis berorientasi bukan pada bisnis. Misalnya bertujuan untuk sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Lanjut, jenis-jenis rapat bisnis. Menurut Strabel dalam bukunya The Man-Anger Guide to Effective Meetings dalam Purwanto, rapat bisnis dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut, yaitu rapat informasional. Rapat informasional diadakan 2 orang atau lebih untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat. Informasi yang disampaikan harus jelas, ringkas, menarik, dan tidak bertele-tele. Dalam menyampaikan informasi dapat berupa informasi bersifat umum yang bersifat rutin, informasi yang bersifat strategik. Lalu rapat motivasional. Rapat motivasional diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk memotivasi para peserta rapat. Rapat partisipatif. Rapat partisipatif diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk meningkatkan partisipasi dalam rapat. Diperlukan kemampuan mendengarkan dengan baik agar dapat memahami cara berpikir orang lain serta menghargai ide, gagasan, atau pandangan peserta rapat yang lain. Pengertian laporan bisnis. Menurut Herta Amurpi dan Herbert W.H., laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk ditujukan bisnis tertentu. Lalu ada penggolongan rapat bisnis, yaitu ada menurut fungsi, menurut subjeknya, menurut formalitasnya, menurut keasliannya, menurut frekuensi, menurut jenisnya, menurut kegiatan proyek, dan menurut pelaksanaan pertemuan. Pengertian rapat. Pengertian rapat adalah sejumlah orang yang bertemu untuk melaksanakan bisnis. Rapat menurut Ken Davin pada tahun 1988 adalah 1. Untuk memperoleh partisipasi dan sambutan yang aktif. 2. Sarana untuk memperoleh informasi dan menghasilkan umpan balik. Yang 3. Memungkinkan untuk memberi kontribusi secara pribadi dan menghasilkan perasaan persahabatan. Lalu komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat didefinisi sebagai teknologi yang melipatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusi data. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Adapun penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada otomasi kantor, kedua berbagi informasi dengan karyawan, yang ketiga bertukar informasi. Yang keempat tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima menjalin kerjasama atau kolaborasi. Yang keenam menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh menghemat biaya. Yang kedelapan memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kesembilan berinteraksi dengan konsumen. Yang ke-10 membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen. 11 pemasaran. Yang ke-12 mengelola inventaris. Yang ke-13 manajemen data. Yang ke-14 sistem informasi manajemen. Yang ke-15 keuntungan kompetitif. Yang ke-16 perbaikan proses. Dan ke-17 yaitu menghemat waktu. Media komunikasi bisnis. Media komunikasi bisnis audio adalah media komunikasi yang dapat didengar dan dipahami dengan pendengaran. Contohnya seperti kita mendengarkan radio, telepon, tape recorder, dan podcast dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu komunikasi visual, adalah media yang komunikasi yang dapat ditangkap melalui penglihatan. Contohnya surat transparansi, chart, dan koran. Yang ketiga yaitu media komunikasi audiovisual, adalah media komunikasi yang dapat dipahami melalui pendengaran dan penglihatan. Contohnya yaitu seperti televisi, DVD atau VCD, YouTube, dan lain-lain.
Dilihat dari cara melaksanakan komunikasi dibagi menjadi ada beberapa, yaitu satu komunikasi lisan oral communication, yang kedua komunikasi tertulis written communication, yang ketiga yaitu komunikasi visual. Dan ada beberapa media promosi bisnis yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil, antara lain yaitu ada media cetak, sosial media, dan komunikasi mulut ke mulut atau word of mouth communication. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.